Oke, episode yang kedua, cerita horor, masih dengan narasumber yang sama. Jadi sebenarnya satu narasumber itu banyak banget punya cerita horor, guys. Cerita-cerita yang horor itu banyak karena kita kan dari kecil sampai sekarang usia 20-an pasti ada aja ngalamin cerita-cerita horor. Jadi hari ini episode kedua dari cerita temanku. Semoga menyeramkan. Ini yang nonton malam-malam bisa komen di bawah. Kita bakal nanti isiin background yang menyeramkan. Oke. Langsung aja cerita yang kedua. Ini cerita di mana nih, di rumah lagi? Di rumah lagi nih posisi. Ini cerita yang di rumah lagi, guys. Di rumah temanku, Allah. Jadi cerita yang aku alami di rumah ini pada saat posisiku lagi di toko karena punya usaha dari orang tua, punya usaha keluarga di rumah. Jadi posisi rumah Angga ini di pinggir jalan raya ya, jalan besar lah. Itu sedikit gambaran buat kalian. Terus kondisiku ini lagi di luar, posisinya lagi di luar. Nah waktu itu masih. Ini kapan? Umur? Enggak, baru-baru ini. Baru-baru ini. Oke. Baru-baru ini. Nah, kayaknya bulan lalu deh, bulan Desember. 2020. Sekarang 2021 kan? 2020. Berarti ya, bulan lalu. Ini Januari belum lewat. Dan itu posisiku waktu itu pada saat Kajang Kliwon. Jadi yang belum tahu Kajang Kliwon itu di Bali aja kan ya? Kajang Kliwon. Kajang Kliwon semua ya? ada. Oh iya, sorry. Pas hari Jumat Kajang Kliwon. Itu pas kan memang di Jawa juga kan menyenangkan ya. Kalian yang ada coba komen Kajang Kliwon ya. Terus terus waktu itu ku lagi posisinya di luar. Di luar rumah lagi ngurusin berkas-berkas ya, aku ngurusin skripsi. Nah, dapat cerita dari ibu, katanya ada orang ini pada saat hujan-hujan nih. Hujan. Kan waktu itu Kajang Kliwon ya kayak gini dah. Kan waktu itu terus hujan tuh. Ini kejadiannya malam. Enggak, siang hari. Pas kan hari itu kan Kajang Kliwon itu. Nah, ibuku dapat cerita katanya ada orang belanja. Dia nih posisinya dia lagi neduh kayak ini, tapi dibilang dia ngeluarin canang dari dari motornya. Dan itu dia taruh di warung. Di warung, tapi dekat dekat pintu untuk nutup toko tuh loh. Itu canangnya satu. Jadi kalian yang belum tahu canang itu sesajen di Bali ya, yang isinya itu bunga terbuat dari pohon kelapa. Daun pohon kelapa itu diisi canang, diisi bunga mawar, pokoknya itu untuk kayak sesajen intinya tuh kayak keseharian agama Hindu di Bali. Tapi ini gimana ya? Kok posisinya pas hujan-hujan dia ngeluarin canang untuk taruh? Gitu, padahal itu bukan keluarga ya? Bukan keluarga. Itu benar-benar orang lain. Orang lain. Kaget dan itu nggak tahu itu tanda kutip ya. Mungkin ada orang iri atau gimana kan kita nggak tahu. Dan itu untuk apa sih dia naruh canang? Itu canangnya satu dan itu masih fresh sekali itu loh. Baru. Itu waktu itu baru nggak hanya ibuku tuh waktu pas kok dicurigain itu loh. Orang itu lama di depan warung. Depan warung pada saat katanya rame. Dan dia bilang, "Mbak ibuku tuh kok dicurigain, disuruhlah tenaga kerajaan ini untuk lihat." Dibilang kayak ada canang ini, langsung udah dibuang tuh canangnya. Takutnya kan dia apa-apain itu loh, kan biasa tuh orang iri. Kalau sudah lihat itu dia kan baru datang, seret. Dia diam duduk, tiba-tiba canang diam. Gimana kek? Ibumu nggak nyapa? Enggak, kan posisinya lagi rame itu kan lagi hujan juga ya, dikira neduh ya. Ya dikira neduh kan, biasa orang neduh kan bakal orang duduk. Nah ini posisinya dia tuh ngeluarin canang itu dari motornya katanya. Isi dupa. Iya, isi dupa. Isi permen? Ya pasti, kan untuk apa kan? Dupa, permen sama merokok untuk Banten tuh loh.
biasanya kalau emang Iya. ini kan canang aja ya. Iya. Oh, ini sih kayak gitu berarti. Ya kan nggak itu kan tahu tanda juga ya. kutip itu Aku nggak tahu kan. juga ya, karena Kan pastilah pikirannya kan pasti negatif. Nah itu langsung dibuang sama tenaga kerja. karena itu kan di rumahmu ya. Ya, Kecuali di di rumah dia kan nggak mungkin. Ya Kita kalau bawa. misalnya kalau di rumah itu kan pastilah ngasih canang itu Iya. kayak kasih apa namanya untuk sesajen ya, lah. untuk sesajen lah kayak Iya. kita hormatin misalnya ada orang penunggunya gitu kan. Dan itu pertama kali loh kayak gitu Tuh, kejadian. dari seumur hidup Ya itu- sebenarnya cuma pertama kali kayak digituin makanya kan curiga. tapi orang yang bawa itu Cowok tapi orang- bapak-bapak orang biasa tapi orang biasa tapi nggak- nggak ditauin kan pakai masker Oh, tuh iya, iya. kan pakai helm tapi memang itu orangnya Ya, bukan orang asli, orang bilang asli. itu orang Orang asli, asli. ya? Naik motor naik Iya. motor nggak tahu naik motor apa tapi ada di CCTV-nya oh iya di CCTV-nya Iya. di CCTV-nya dilihatin tapi setelah kejadiannya itu nggak ada nggak dicari nggak ada pengadapan makanya malam itu langsung sembahyang sembahyang bareng pakai air berkat biar biar aman tuh lo kan takutnya tapi abis setelah dia naruh canang dan juga gitu tuh nggak ada Nggak ada. kejadian apa Nggak ada. untungnya ya Untungnya kalau langsung udah ada. dibuang mungkin ya ya sekarang kan nggak ada kejadian apa apa juga kan setelah itu kejadian apa dan itu ngeri waktu itu kan pertama kali lo orang kayak gitu tuh lo sama kali ya pertama kali itu di rumah gitu itu pakai pakaian kaos nggak biasa tahu orang dia pakai jas hujan dibilang oh pakai jas hujan itu dia makanya begitu ngeri kali gitu tuh lo kok bisa dia naruh di depan ya mungkin nih kemungkinan mungkin dia iri atau dia dendam atau lihat orang udah sukses kan banyak tuh orang nggak suka mungkin ya masuknya ke jalur gelap kayak guna-guna santet kan banyak kali itu mungkin kayak gitu tapi memang kalau kita di Bali orang-orang lain tuh nggak mungkin misalnya kayak nyembah itu di rumah orangnya kalau di rumah masing-masing kita bukan nyembah kayak mensyukuri bahwa kita udah dikasih hari ini tuh Kepercayaan. kepercayaan dan Kepercayaan. segalanya bukan untuk yang hal negatif sebenarnya cuman kalau orang lain naruh itu kita nggak tahu ya Aku itu benar-benar nggak tahu itu gunanya untuk apa itu Gunanya apalagi untuk itu kajang apa, kliwon apalagi ya kajang apalagi kliwon. kan ngeri juga ya kan malam itu kan pastilah anjing-anjing di luar kan pada ribut gitu kan malam-malam jam 12 loh pasti Ngomong-ngomong kajang kliwon juga, ini aku ada cerita juga, jadi sambil sharing aja kita sharing sini. Jadi waktu kajang kliwon itu aku ada tepat di rumah temanku. Jadi waktu di rumah temanku itu nggak tahu kenapa aku malamnya kayaknya belum pulang, sekitar pokoknya jam 12 lebih itu aku baru jam 12 malam ya 12 malam. Itu kejadiannya nggak baru-baru ini sih, mungkin berapa tahun yang lalu ya. Pokoknya itu lah. Jadi waktu itu kajang kliwon, aku nggak tahu posisinya itu kajang kliwon. Nah, waktu itu setara jam 12. Aku duduk-duduk di luar. Aku nggak tahu. Aku duduk di luar rumah temanku. Duduk santai, nunggu ntar mau pulang karena masih rame kan sama teman-teman. Tiba-tiba kan duduk diam. Jam 12 tuh ada asap di mana di depan rumah temanku. asapnya besar Ya, kayak orang kebakaran orang bakar sampah kayak gitu kayak gimana gini dukun isi asap. Nah, itu asap itu guys. dia naik apa dia Nah, ke samping ke masuk rumah. Wih, langsung kaget. Benar aku merinding. Ini berarti pas hari Jumat sih lu hari ini Jumat hari guys, ini kita Jumat lagi ini kan sebenarnya kalau misalnya nyembah kan ke atas ya, ini ke samping guys, gitu. padahal Ke nggak ada samping orangnya jalan, kan padahal nggak ada orang di depan, gitu, jalan, gitu. Abis itu kan gimana kayak api zuz banyak jadinya. Itu udah waktu itu langsung masuk ke dalam ke rumah temanku, hari ini lo kejadian kliwon gitu. Ya. Langsung aku diam aja. Itu benar-benar kejadiannya. Aku lihat tapi nggak ada hal mistis, cuman asapnya itu loh bikin merinding. Benar, aku nggak bohong. Gitu. Langsung diam jam 1:30 baru aku pulang karena ngeliat kejadian itu loh. Memang kajang kliwon tuh, tapi itu aja sih aku kayak gitu, yang lain nggak sih. aku pernah ke negara posisiku lagi kakak misanku nikah nah Ya. kebetulan itu di negara bagian mana itu ya aku lupa nama tempatnya dan Di Bali itu Di Bali. sebelumnya di Bali itu ada namanya kabupaten negara, kota negara ya? Betul, Apa kabupaten kabupaten. Kabupaten negara itu di area Pulau Bali guys. Dan lanjut
Dan terus waktu itu posisinya kan dicariin villa sama Wakku. Wak itu artinya kayak bibi. Nah, Villa. villa. Untuk nginep ya? Untuk nginep karena banyak orang kan dari Karangasem, sudah dari rumahku juga kan. Ini ada acara. Kan acara nikah kakak misalku. Nah, itu disewain villa. Nah, kebetulan ini jalur villanya ini agak masuk ke dalam dan itu tuh benar-benar gelap. Arah masuk ke Iya, villanya. Bener Nggak gimana? ada lampu penerangan. Nggak ada. Kayak sawah gitu. Ya, sawah los. Samping-sampingnya sawah. Sampai ada rumah tapi gelap, posisinya gelap. Nah, pas masuk ruang villa itu katanya itu ada orang-orang gerombolan. Siapa lihat? Nggak semua pada gerombolan orang nih kayak nggak tahu kayak preman atau apa. Oh. Nah terus ngejak ngomong-ngomong gitu kayaknya orang-orang sana kayaknya nongkrong kayak di Oh, sana. iya. Masuk. Oh, ini orang manusia benar. Ya masuklah kita. Nah, pada saat masuk dan itu masuk ke ruang kamar mandi dan ke adikku tuh kena cicak warna poleng. Poleng itu disclaimer, poleng itu Poleng hitam itu putih. hitam putih. Cicak hitam putih. Nggak ada cicak Warna hitam putih. Warna hitam putih itu Ini nggak ini ada. besar apa kecil? Kecil. Karena kayak cicak normal itu loh. Tapi Tang warna jatuh hitam langsung hilang. Tang jatuh langsung hilang. Dicari nggak ada. Terus di kamar mandi ketemu kelanjengking lagi satu. Gila nggak tuh kamar mandi ada kelanjengking. Gila. Tumben ya? Tumben itu. Nah, Kalau jengking itu Kalajengking. benar-benar nggak pernah banget. ya kan ada. karena aku lihat di sekitar villa itu nggak pernah villa terus, apalagi villa nggak pernah dipakai. Dan itu ke belakang itu kayak bet itu kayak banyak gini. sawah. Apa namanya, Maksudnya- rumput ilalang, rumput apa? Rumput-rumput yang liar. Rumput liar. Nah itu luas banget. Aku tanya kolam renangnya di mana, paling belakang katanya dia bilang. Gila dong, masa ada villa kamar kolam renang? Ini posisi Ini villa. Ini villa. Baru masuk. baru masuk Di belakang ini katanya ada kolam renang katanya. Tapi itu kan Jauh. kali itu kayak jalur ular umum tuh loh. Ada orang lalu lalang tuh. Ini villa tuh apa sih gitu? Tapi beneran ada kolam renang? nggak ada. Siapa bilang ada kolam renang? Ya orang sana yang gini, aku kan curiga loh. Abis itu masuk kamar mandi tuh setiap bolongan pojok bawah kamar mandi tuh kan ada kaca. Nah itu bolong. Kayak ini villa ini kayak dapat bermasalah deh gitu, bapakku bilang. Nah itu ditutupin pakai koran tuh lo biar misalnya kan takutnya di kamar mandi itu. Dan jeleknya lagi kamar mandi itu nggak isi korden lo guys. Kebuka. Nggak kebuka kan tutup tapi nggak isi korden. Nah, kayaknya nutup itu loh kan nggak ada. Nah pada saat malamnya itu gerbuk dan maunya istirahat. Nah wakku dari Karangasem, bibi duduk di luar lagi teleponan. Nah dia lagi teleponan itu mobilnya tuh hidup sendiri loh, blek. Serius? Dan ini kejadiannya ini benar-bear ada kuntilanak dalamnya. Ada kuntilanak, merinding kali, udah merinding. Udah merinding. Dan itu kulit itu katanya itu kayaknya Itu padahal beramai ya? rame sekali. Padahal itu waktu dia di luar posisinya di luar sendirian. Dia lagi teleponan, mungkin ada kerjaan tuh gimana. Nah katanya itu dibilang sih kan dibilang Wisnu, nama anaknya ini Wisnu kok dimainin remote control mobilnya dibeliin itu tak boleh nggak kayak gitu malam-malam. Nggak ada nggak katanya kakakku. Nah curiga lah. Nah kakekku ini kan orangnya ya suka sembahyang, terus lerang percaya kan kuat Percaya gitu loh. keluar kakekku dibawain rumput di sini dia berdoa langsung. Katanya kakakku lihat itu dia main center kayak ada cewek lewat ditang lewat itu di belakang. Ngeri. Berani. Nah dan itu dilihat kakakku dengan mata buahnya dia sendiri, lihat sendiri kayak gede yang nah Tapi terus dan itu malamnya itu banyak histeris. Setiap pojok villa itu ada kayu besar. Itu gunanya tuh apa tuh lo, villa di kayu pentongan. kayak mau mukul orang tuh loh. Nah, setiap pojok villa itu ada pentongan tuh loh. Dan itu gunanya tuh apa itu lo kan pasti curiga lah kayak aku. Dan aku tuh sama kakak bisaku nih karena aku berdua keluar lah aku berdua kayak patroli lo setiap keliling itu di kan. Terus kakekku marah-marah, ini kenapa setiap pojok tuh ada kayu tuh loh. Ini waktu malam. Malam Patroli jam malam. 11 malam. Hari
karena saking biar aman ya. Karena kan banyak tuh setiap nyampe kok ada banyak hal-hal aneh tuh loh. Baru-baru nyampe Dari gitu ya. cicak, habis itu telanjangking, habis itu dari itu tuh loh keluar. Tapi gitu. dicari tuh nggak ada. Dicari tuh nggak ada. Untung cuman dia diganggu gitu. Ya gangguan mungkin kayaknya ya mungkin disuruh keluar. Mungkin karena villa ini bermasalah ya mungkin disuruh keluar atau gimana mungkin sama penunggu yang di sana karena villanya memang nggak beres kayaknya ya karena memang villanya itu nggak ada yang nempatin tuh loh baru pertama kali kayaknya di sana karena itu ada 2 villa satu tidak pisah-pisah gini gitu yang kita pakai tuh yang di sini dekat tembok gitu dan villa itu memang besar sih villanya yang lagi satu rumah aku pakai dan malamnya itu kakekku ngeliat di jendela ada lenda-lendi lewat. Terus Ya, kayak 12 lendi itu apa dia? Lenda-lendi itu ya anak buahnya Lea gitu. Oh, Nah, aduh serem guys. dan itu dilatih sama kakakku sama kakekku. Dan itu berjajar gitu loh. Dia terbang tapi Serem. serem Serem. Dan hari itu juga dan itu sempat stres yang bisa tidur. Siapa nggak bisa tidur? Kita semua tidur di luar. Tapi tetap nyewa villanya itu karena udah itu udah, aja. kan ya cuma itu aja. Dan kita siap-siap tuh. Kita bawa kayunya ke dalam. Karena siap-siap kan takutnya kenapa kan kita siap-siap tuh ada yang jaga kan ada yang nungguin. Kita bagian cowok-cowoknya tuh jam berapa boleh bisa tidur baru ganti gantian gitu. Dan itu malamnya tuh gila banget tuh. Malamnya banyak kali kejadian alamnya. Serem loh. Dan lagi di tempat kakak misanku tahun lalu kena guna-guna. Ada lagi. Terus dan ini depan rumahnya dia yang kena padahal ini pedanda. Siapa? Depan rumahnya. Disclaimer pedanda nih kayak di yang ini ya apa namanya? Iya. Biar teman-teman tahu. Apa namanya ketua dari upacara pemangku itu coba Kastanya paling tinggi gitulah intinya. Itu yang kalau kita mau sembahyang di pura dia yang memandu Acara-acara besar tuh kayak Acara-acara galungan. besar. Terus katanya nih belanda ini emang agak nggak waras ya karena setiap duduk tuh matanya merah. Dia duduk di depan warung kakak Ini- misanku. Oh, pedandanya bisa. Bisa dia ilmu hitam. Masa sih orang suci dia penanda pakai ilmu hitam kan nggak logis ya. Iya. Makanya cuma dia aja penanda nggak laku di sana karena itu dah banyak kita karena Karangasem itu banyak masih pakai black magic. Masih banyak sampai sekarang. Misalnya aku sukses tepat aku kerja nih misalnya punya usaha gede kena lah guna-guna di sana dan itu bawa kakakku kena waktu itu katanya ada orang besar tinggi mau dikenain tapi yang ngasih tahu ini penunggu karangnya yang buat kakak misalku dia ngasih tahu lewat perantara tenaga kerjaku karena disukain tuh loh karena dia bisa ya orang suci lah di mana masuklah dia dicari lah dikasih tahu kakak misalku di sana kakak misalku kan nggak tahu dia karena bisa lihat nah dia masuk lewat perantara apa namanya karyawan kakakku dan dia masuk tuh kayak monyet ya bener-bener manjat kayak monyet tuh dicari gitu di situ ini buah apa kaca alica oh nih langsung hilang langsung hilang yang guna-gunanya tuh langsung hilang karena di ketawang kan hilang dia kalau ketemu katanya mau dibunuh katanya nih yang giniin apa yang guna-gunanya didapetin sama Raffi ini semua gitu. Dan hari itu juga udah nggak ada lagi ya karena penunggu karangnya yang bakal jagain keluarga ini sana. Dan emang sih di sana tuh emang agak hangat sekali di sana agak tuh kayak angker gitu tapi selagi kita masih menghormati selagi kita ikut masih iman kita masih kuat nggak dia apa-apain itu Hari ini serem. gila kali itu Itu dari yang paling gila tuh yang dari villa Iya. gilanya tuh buat merinding banget loh. buat merinding tuh mas bintilana lo di depan kakakku yang lewat kan wih gimana belum merindingan dia tuh dan di situ nggak bisa Untungnya dan aku itu pernah stres lihat. kali tuh stres kali tuh Aduh, udah merinding banget guys. gila Kalian yang merinding bisa komen. Aduh, mungkin pernah punya pengalaman mungkin teman-teman pengalaman semua bisa komen juga. bisa komen juga
Karena ini bukan fake atau bukan ngarang Ini atau settingan. kejadian Dan ini cerita benar-benar yang benar aku terjadi. alamin tuh loh. Karena aku juga lihat secara langsung tuh loh. Kalian yang nonton merinding, coba komen di bawah. Apalagi kalian nontonnya malam-malam ya, jangan disarankan. Aduh ya. Merinding, aku merinding banget tadi guys. Jadi terima kasih udah nonton sampai akhir video. Semoga ada talent, mungkin aduh ini merinding banget sih. Ada mat padahal. Ya sampai 20 menit lagi cerita. Semoga aku kalau bisa ngajak dia nanti nyari talent yang mungkin ada ceritanya lagi. Ya. Semoga Mungkin ada lagi. Mungkin ada beberapa, mungkin yang aku ingat. kalian yang suka like dong sebanyak-banyaknya dan subscribe, ingat, dan juga komen. Kalian yang merinding nonton ini komen guys. Mungkin kalian punya pengalaman atau apa bisa komennya, ntar Bisa kita komen. bisa ceritain pengalamannya. Boleh kalian. juga. Boleh. Biar lebih seru lagi. Udah. Mungkin terima kasih banyak guys. Bye.